Oke, bertemu lagi bersama kami ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar format teks atau mengedit teks pada bagian yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah belajar format teks yang pertama, yaitu mengubah huruf sudah, mengubah ukuran huruf sudah, memberi cetak tebal atau bold sudah ya, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita akan mengubah atau mengedit teks bagian yang kedua, yaitu kita akan belajar memberi warna atau mengubah warna sebuah huruf. Jadi misalnya kita ingin huruf ini ya, cerita saya atau judul dari bacaan ini, kita ingin ubahnya menjadi warna merah atau yang lain. Misalnya caranya kita harus blok dulu ya, kita seleksi dulu. Nah, kita pilih ya ini. Nah, untuk blok sudah. Nah, kita klik anak panah yang bawah ini. Nah, kita cari warna yang kita inginkan. Nah, misalnya kuning, misalnya merah misalnya. Nah, kalau sudah, klik pilihan yang kita kehendaki itu, misalnya merah, kita klik merah. Nah, selesai. Warna sudah berubah. Nah, seperti itu caranya. Nah, itu jika ingin merubah warna sebuah huruf, jika ingin merubah warna sebuah paragraf, misalnya ini yang ingin kita ubah, maka klik sampai sini, seleksi, lalu ubah paragrafnya menjadi misalnya seperti ini misalnya. Nah, jika ingin merubah lagi ya, maka kita ubah kembali ya. Ini kita ubah, kembalikan ke warna hitam. Nah, biar seperti asalnya ya. Seperti itu caranya mengubah huruf, mengubah warna huruf. Nah, sekarang kita akan belajar format yang lain, yaitu memberikan efek stabilo. Nah, misalnya tulisan yang salah ya. Ini tuh ada tulisan yang salah. Sangata. Ini sebenarnya maksudnya kita menulis sangat ya, tapi sangata. Nah, kita blok, kita tengeri, kita stabilo ini yang salah misalnya ya. Kita aktifkan text highlight color ini ya, yang artinya adalah untuk memberikan efek stabilo lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita stabilo warna pink misalnya. Nah, lihat. Nah, ini yang salah ya. Seperti itu. Efek stabilo digunakan untuk nengeri. Nah, terus kita berikan juga efek salah ya. Nah, setelah di efek stabilo kita berikan efek salah. Berarti ini ya, tekan stick stroke nih. Nah, maka akan seperti tercoret. Nah, seperti itu. Nah, terus format huruf yang lain misalnya adalah ketika kita ingin memperkecil atau memperbesar huruf tanpa melalui panel kontrol ini. Nah, kita ingin memperbesarnya menggunakan cara yang lain ya. Kita ingin memperbesar pada misalnya, kita seleksi dulu pada, kita perbesar dengan cara klik ini. Nah, sekali, dua kali, tiga kali, sampai kita temukan ukuran yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau belum, terus klik. Nah, misalnya segini misalnya. Nah, sudah selesai. Kalau misalnya kita ingin memperkecilnya kembali, kita klik yang shrink font ini ya. Kita klik ini. Nah, kecil kembali. Nah, seperti itu caranya. Tuh, ini untuk memperbesar, dengan ini untuk memperkecil. Nah, itu ya macam-macamnya caranya. Terus kemudian misalnya kita ingin menulis sebuah bahasa kimia ya. Contohnya adalah misalnya yang sering kita kenal adalah CO2 misalnya. Nah, CO2. Nah, tulisannya CO2 kan O-nya ini kan kecil ya. O-nya kecil, misalnya kita taruh di bawah ya. Maka caranya blok 2. Nah, kita klik atau aktifkan subscript ini, atau dengan keyboard dengan cara kontrol dan tahan kontrol terus tekan sama dengan, nah ini CO2 jadi. Nah, jadi kalau kita ingin melanjutkan menulis lagi, ya berarti kita matikan subscript ini, baru menjadi huruf besar. Nah, kembali seperti itu ya caranya. Nah, terus sekarang
Jika ini sering kita jumpai pada matematika ya, misalnya meter persegi misalnya, maka kita aktifkan eh, ini ya, pilihan ini superscript. Nah, kita blok dulu duanya sebagai persegi, terus kita aktifkan superscript ini. Nah, ya, jadi meter persegi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menulis kembali ya, maka kita matikan dulu ini dan baru kita menulis. Nah, seperti itu. Karena jika tidak dimatikan ya, kita perhatikan, jika tidak dimatikan subscriptnya misalnya seperti ini, maka tulisannya akan kecil terus. Oh, seperti itu ya. Itu fungsi dari string script dan juga superscript. Nah, superscript dan string script tadi. Nah, itu contoh cara penggunaannya. Nah, sekarang kita akan merubah huruf besar menjadi huruf kecil contohnya. Misalnya ini huruf besar ya. Ini huruf kecil ya. Kita mau merubahnya menjadi huruf besar. Nah, maka caranya kita klik dulu, kita seleksi dulu seluruh kalimat yang ingin kita ubah, terus kita klik changes ini. Nah, kita klik anak panahnya di bawah, ada pilihannya. Kalau uppercase ini artinya menjadi huruf besar ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi huruf besar. Kalau lower, nah ini huruf kecil. Nah, kalau capital each word ini artinya di setiap katanya, awal katanya nanti huruf besar. Seperti ini hasilnya. Nah, jika kita pilih itu, kita klik itu, hasilnya seperti ini. Jadi setiap katanya diawali oleh huruf besar. Biasanya digunakan untuk penulisan judul atau penulisan nama orang ya. Seperti itu. Terus kita ubah kalau seperti ini hanya awal kalimat saja yang besar. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Kalau ini apa namanya, awal katanya malah huruf kecil, yang lain huruf besar. Nah, lihat pada hari Minggu. Nah, seperti itu. Ya, awal katanya yang huruf kecil, yang lain malah huruf besar. Nah, seperti itu ya jadinya. Nah, itulah format teks yang apa namanya sering kita gunakan. Nah, selain itu kita juga mengenal format teks yang lain. Contohnya adalah kita blok cerita saya ya. Ini yang akan kita format. Ini rata kiri, perataan teks ya. Kalau ini rata tengah, nah dia akan lari tengah. Kalau ini rata kanan, nah seperti penulisan huruf Arab ya, kanan. Terus kalau ini rata kanan kiri. Nah, jadi rata kanan kiri itu nanti kanan juga rata, kiri juga rata, tapi ini judul jadi kita rata tengah ya, biasanya judul itu. Nah, seperti itu. Terus kita mau memodifikasi atau biar tampilan judul ini lebih bagus, misalnya kita blok, eh, terus kita klik anak panah di text effect ini, kita klik pilihan seperti ini, ada seperti bayangannya ya ini, ada seperti bayangannya cerita saya ini. Nah, seperti itu format-format teks yang sering sekali kita gunakan. Nah, itu ya, selain copy, paste dan yang lain-lain ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengcopy. Nah, kita ingin mengcopy paragraf ini misalnya. Nah, caranya kita blok dulu paragraf pertama ya. Nah, terus kita tekan copy, atau dengan cara shortcutnya dari keyboard ya, dengan tekan Ctrl dan huruf C. Nah, seperti itu. Terus rencananya mau kita letakkan di sini. Nah, maka kita paste di sini dengan cara tekan Ctrl dan huruf V. Nah, paste. Nah, itu cara mengkopinya. Nah, seperti itu ya. Terus kita mau meletakkannya lagi di bawahnya sini, yaitu untuk paragraf kedua ya, kita copy. Nah, ini kita copy lagi. Berarti kita harus blok dan copy, berarti tekan Ctrl dan huruf C. Nah, Ctrl jangan dilepas, terus tekan huruf C, kemudian arahkan kursor ke bawah dengan menekan enter ya, ke sini dulu baru ditekan enter, jadi akan menjadi paragraf baru nantinya. Nah, terus tekan Ctrl dan huruf V. Nah, selesai. Nah, seperti itu ya.
Jadi ini cara mengcopy atau menggandakan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau ingin memindah, nah memindah misalnya ya, atau memindah sebuah teks, misalnya ini kita pindah di bawah ya, cerita saya ini misalnya kita mau memindah di bawah, berarti caranya adalah cut, nah, atau potong ya, atau dengan cara shortcutnya kontrol, tekan kontrol dan huruf X. Nah, berarti kita harus menseleksinya dulu mana atau kalimat mana yang ingin atau kata mana yang ingin kita pindah. Nah, misalnya judul cerita saya, terus tekan kontrol X untuk memindah. Nah, ini hilang. Sekarang kita mau pindah di bawah sini. Nah, di bawah berarti kita taruh kursor di sini terus tekan enter biar ke bawah. Nah, kita paste di sini dengan cara paste berarti kontrol tekan tahan dan huruf V. Nah, jadi pindah itu artinya pindah. Kalau pindah berarti di tempat asal atau di atas ini hilang, pindah ke sini. Nah, sedangkan kalau copy berarti menduplikat atau menjadikan lebih banyak. Nah, seperti ini tadi. Menjadikan lebih banyak. Kalau ini adalah cut ya atau pindah. Nah, seperti itu contoh-contoh format apa namanya? Teks ya yang sering kali kita gunakan ya. Jadi kita sudah mengenal ini tadi berapa macam mengubah huruf sudah, format perataan teks sudah. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi ya tentang format teks. Nah, seperti itu. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya.